Dan pemirsa, kita akan membahas seputar penghinaan terhadap pengadilan ini. Sudah terhubung secara virtual bersama kami pakar hukum pidana Unsud, ada Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore Mas Besan. Dengan saya di studio, Prof. Hipnu. Baik, ya. Saya akan langsung saja, Prof. Hipnu, kita sudah mendengarkan bersama tadi bagaimana kemudian fenomena contempt of court yang belakangan ini ramai diperbincangkan lagi karena ada kasus Rasman versus Hotman Paris. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Prof? Ya, gini Mas Wilson, ini suatu yang menarik untuk menjadikan evaluasi. Pertama, harus kita dudukkan bahwa advokat, pengacara, itu fungsinya adalah penyeimbang dalam peradilan. Peradilan kita itu adalah peradilan kecenderungan sivil, peradilan negara, hakim negara, jaksa negara, polisi negara. Siapa tersangka, terdakwa adalah advokat. Jadi mengekualkan, menyeimbangkan. Lah, oleh karena itu dalam hal posisi advokat, posisi pengacara itu adalah profesi yang terhormat. Profesi yang terhormat di dalam suatu peradilan yang sama-sama sebagai penegak hukum. Apakah itu hakim, apakah itu jaksa, apakah itu polisi, atau advokat. Nah, melihat kasus seperti ini, tampaknya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oknum advokat sangat kental sekali. Karena apa? Di dalam suatu penegakan hukum, etika profesi itu sangat kuat. Apakah itu sebagai hakim, apakah itu sebagai jaksa, apakah sebagai polisi, apa sebagai. Nah, kalau seperti ini kita lihat seperti dalam tayangan TV itu, potensi kecenderungan sebagai contempt, ya, contempt of court, ya, kecenderungan berpotensi itu sangat terbuka. Cuman permasalahannya begini Mas Wilson, kalau tadi yang tayangan berita 1 TV terkait dengan contempt of court itu biasanya yang terjadi, misalkan tadi 3 contoh itu adalah menyerang penegak hukum, misalkan menyerang jaksa, menyerang hakim. Tapi ini tidak. Ini adalah bagian dari perilaku yang tidak pantas. Tapi apakah itu masuk? Kalau kita lihat ciri-ciri contempt of court, satu diantaranya adalah menyerang imparsial, menyerang integritas penegak hukum. Tadi yang dicontohkan tadi, itu yang selama ini terjadi. Nah, kalau yang terjadi di Jakarta Utara ini, tampaknya tidak. Perilaku yang tidak pantas di dalam pengadilan. Nah, potensi-potensi itu memang tampaknya ada di beberapa peraturan terkait dengan contempt of court. Oleh karena itu, kalau kita melihat Pak Ketua PN Jakarta Utara, Ketua PN Tinggi, perintah Mahkamah Agung untuk melaporkan, ya saya kira suatu bentuk bagus, karena bentuk evaluasi. Karena nanti akan memberikan evaluasi dari pengacara, termasuk mungkin juga pengadilan, ya, walaupun memang bagian itu kewenangan pengadilan, ketua pengadilan untuk pengadilan memang betul, tapi bagaimana mengendalikan suatu perkara juga bagian dari koreksinya. Pertanyaannya apakah mampu mengendalikan atau tidak, kan gitu kan? Ini harus imbang nantinya. Begitu Mas Wilson, saya melihatnya. Baik, sebelum saya koreksi dengan saya di studio, Prof. Iya, kita lanjut, Prof. Berkaitan dengan contempt of court tadi. Kita tahu tadi ada kasus banyak yang sudah kami beritakan sebelumnya, begitu ya. Ada di 2018 di kuasa hukum Setia Novanto, dan banyak yang cenderung Anda mengatakan tadi mengarah kepada contempt of court. Sebenarnya seberapa serius ancaman contempt of court ini terhadap sistem peradilan kita, Prof? Ya, ini Mas Said. Jadi memang betul ya. Ini bagian dari keseriusan negara. Sejauh mana negara juga membuat undang-undang contempt of court. Jadi kalau kita lihat undang-undang contempt of court nggak ada, tersebar. Tadi sebutkan 2017, 2018, 2004, bahkan di KUHP juga perintah 2000. Belum ada. Nah inilah saya kira saatnya ketika sekarang membuat RKUHP baru, ini masuk ke sana. Paling tidak dicantolkan dalam rencana kitab undang-undang hukum pidana yang baru, KUHP baru. Kalau memang belum membuat ke sana, karena sekarang ini kalau kita melihat suatu dinamika masyarakat, kecenderungan berani, kecenderungan yang etika itu kadang-kadang kok agak tipis-tipis ya gitu loh, agak tipis-tipis ya, sehingga menjadikan saat sekarang yang perlu ada suatu penekanan. Karena apa? Memang dalam bersidang emosinya sangat tinggi, Mas. Mas Said, saya beberapa kali sidang, emosinya tinggi. Pengendalian emosi di dalam persidangan
apakah itu sebagai jaksa, apakah itu sebagai hakim, apalagi penasihat hukum yang mendampingi, yang membela klien, itu harus betul-betul tahan emosi. Kemampuan pengendalian emosi dalam persidangan, karena itu satu benturan. Yang satu adalah untuk kepentingan dalam arti subjektif dan objektif, yang satu dalam penting subjektif yang objektif. Yang semua berpikir untuk kemenangan dalam suatu perkara. Disinilah esensi suatu perkara peradilan memang memerlukan suatu tensi, pemahaman yang agak dingin gitu. Nah ini dia Prof, bagaimana kemudian kita bisa membedakan, karena tadi Anda menjelaskan bahwa definisi contempt of court ini harus dibedah kata per kata, seperti apa kemudian kategorinya, karena agak tipis-tipis, karena di sisi lain pada saat proses persidangan juga ada dinamika, ada strategi yang disiapkan untuk kemudian memenangkan pengadilan. Di sisi lain kita harus menyampaikan aspirasi kepada hakim. Bagaimana membedakan agar aspirasi yang disampaikan oleh para advokat ataupun pengacara ini tidak masuk dalam kategori contempt of court tadi itu? Ya, bagus sekali. Dalam suatu penanganan perkara, kemampuan bagaimana menarasikan, kemampuan bagaimana merumuskan, kemampuan bagaimana memproyeksikan antara keinginan penuntut umum, antara keinginan penasihat hukum, antara keinginan hakim majelis, itu suatu yang perlu disimbangkan. Karena bagaimana juga saya katakan tadi, keinginan penuntut umum adalah berpikir dari subjektif mewakili negara, objektif tentang hukumnya. Keinginan penasihat hukum objektif hukumnya, subjektif kepentingannya, subjektif. Makanya ini yang menjadi ramai. Nah, hakim objektif dan objektif. Nah, dalam hal seperti ini makanya suatu yang menarik sekali. Apakah itu potensi? Saya kira potensi, karena dalam suatu pengadilan itu jangan dilihat subjek orangnya, tapi juga objek tempatnya. Jadi penghormatan itu bukan hanya penghormatan tadi yang kasus orang jaksa, orang hakim, tapi juga tempat. Di mana tempat pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, tempat untuk yang dijaga bersama, tempat untuk ada kewibawaan dalam menentukan keadilan. Benteng keadilan ada di pengadilan. Jadi seandainya memang kalau sampai ini Mas Said, penegak hukum, apakah itu hakim, jaksa, itu sudah tidak baik di persidangan, bagaimana dengan orang lain yang ada di dalamnya itu seperti itu? Ini yang saya kira menjadikan evaluasi ke depan ataupun proses-proses penegak hukum menjadi lebih tertib, lebih berwibawa, dan lebih memberikan nuansa pencari keadilan yang hidup, bukan banter-banteran, bukan keras-kerasan, bukan tindakan-tindakan yang kurang pas. Itu Mas Said. Baik, Prof, lalu kalau yang Anda lihat selama masa proses persidangan yang telah terjadi belakangan ini, seberapa serius sih ancaman contempt of court ini terjadi? Maksudnya kalau bisa Anda mengkategorikan tingkat contempt of court yang terjadi di pengadilan kita di Indonesia seperti apa sejauh ini? Apakah cukup tinggi atau? Tensinya melihat jenis perkaranya. Kualitas perkara yang sangat menentukan. Kalau kualitas perkara itu menyangkut tanda petik orang besar, atau menyangkut mungkin politik, atau mungkin persaingan, ini kan Pak Rasman sama Pak Hutma ini kan memang kayaknya kalau kita lihat sejak di luar persidangan pun sudah saling seperti itulah. Ini kan ketemu dalam suatu tempat persidangan lah. Ini mungkin jadikan seperti ini. Jadi seperti ini kalau kita lihat mungkin pengadilan juga harus merespon. Apakah perkara ini perkara-perkara biasa-biasa saja? Apakah ini perkara-perkara berpotensi politik? Apakah perkara-perkara ini berpotensi menjadikan konflik? Harus diantisipasi. Jadi jangan sampai melihat suatu perkara itu dilihat semuanya sama. Tapi kualitas perkara, kualitas siapa yang disidangkan, kualitas objek suatu perkara, saya kira perlu dibenahi di dalam penataan suatu persidangan. Sehingga potensi-potensi yang terjadi itu bisa ditanggulangi sedini mungkin. Baik, lalu bagaimana kemudian Anda melihat, Prof, tentang regulasi yang ada saat ini? Apakah sudah cukup untuk kemudian menghindarkan kita dari perilaku contempt of court ini? Ya, kalau kita lihat regulasi, walaupun tadi Mas Said sudah sampaikan ada tersebar di beberapa undang-undang, di KUHP ada 3, di KUHP 2, saya kira sudah cukup. Tapi lebih baik, sudah cukup. Jadi kalau sampai kemarin itu Mahkamah Agung melaporkan, Ketua PN Jakarta melaporkan, itu saya kira sudah cukup untuk merubah ke sana. Toh sekarang sudah juga sampai terjadi kemarin. Tapi lebih baik ke depan untuk membawa lembaga peradilan yang betul-betul bersih, untuk membawa wibawa pengadilan yang betul-betul dihormati, sehingga semua yang masuk, apakah itu penasihat hukum, apakah itu penuntut umum, apakah itu masyarakat sipil yang lain, mas persidangan, harus betul-betul memberikan suatu rasa. Ini saya kira yang perlu diatur kembali.
sehingga ke depan lebih memberikan suatu rasa hormat tersendiri. Walaupun sekarang udah ada. Dan tapi juga begini ya, begini Mas. Ya. Itu tataran norma ya. Tapi tataran material memang juga kita tidak juga harus hormat, itu juga bisa lembaganya, bisa subjek-subjek pelakunya. Kalau subjek-subjek pelakunya tanda petik mungkin ada bermasalah ya setali tiga uang. Disinilah saya kira pemenuhan sebagai lembaga peradilan yang berwibawa, ekosistem yang terjadi harus dibenahi. Apakah ekosistem dari antar penegak hukum, ekosistem yang bermitra, atau ekosistem yang berperkara, itu harus betul-betul memahami yang sama bahwa ini ada benteng keadilan dalam proses keadilan, sehingga harus dihormat untuk mencari keadilan, tidak menjadi suatu menang-menangan dalam suatu penyelesaian perkara. Baik, apa kita cukup tercerahkan begitu dengan penjelasan Prof. Hibnu. Namun sayangnya waktu kita terbatas. Prof, terima kasih banyak atas informasi, sudah meluangkan waktu dan juga berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Pakar Hukum Pidana Unsud, Prof. Hibnu Nugroho. Selamat sore, salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Prof.